Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channel ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga memberikan masukan. Nah, di video kali ini saya akan bahas sebuah konten yang cukup mudah untuk diproduksi, khususnya untuk teman-teman yang memang tidak punya skill tertentu atau teman-teman yang memang tidak ingin tampil di depan kamera. Nah, langsung saja kita akan lihat contoh channelnya. Ini adalah channel yang saya maksudkan. Nah, kita akan cek dulu apakah channel ini masih dimonetisasi atau tidak. Nah, saya tidak mau memberikan referensi channel dan juga edit topik, tetapi sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, ini masih menghasilkan ya teman-teman ya, monetisasinya masih true. Baik, kita akan lihat dulu usia dari channel ini. Tergabung pada 31 Oktober 2019. Sudah cukup senior, dan ini jadi semakin meyakinkan kita ya bahwa YouTube bisa jadi salah satu sumber penghasilan jangka panjang. Kita coba lihat dulu contoh video yang dibuat oleh channel Doa 2 menit ini. Kita coba buka satu. Oke. Kita bisa lihat di sini videonya berupa footage ya. Saya sangat yakin ini direkam dengan kamera sendiri. Kemudian ditambahkan dengan teks, lalu tentu dengan voice over ya teman-teman ya. Jadi ada 3 elemen utama, footage, teks, dan voice over. Cukup itu dulu. Oke, kita kembali ke kumpulan videonya. Nah, di video ini total sudah ada 377 video yang diterbitkan di channel ini. Nah, sekarang kita akan lihat potensi penghasilan yang diperoleh channel ini. Di sini tertulis potensi penghasilannya $52 hingga 834. Ranknya di angka ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk hitung masing-masing rank. Minimal di $52 dikali kursnya anggaplah 4.500. Maka penghasilan minimalnya 754.000 setiap bulan per bulannya. Kemudian kalau kita hitung angka maksimalnya 834 dikali 14.500, hasilnya 12.100.000 lah ya, kurang lebih 12.100.000 setiap bulan. Jumlah yang cukup baik dan cukup tinggi ya untuk penghasilan channel YouTube yang produksinya tergolong mudah. Nah, sesuai yang sudah saya janjikan, sekarang kita akan coba untuk membuat video dengan konsep yang sama dengan yang dibuat oleh Doa 2 menit. Nah, yang pertama kita membutuhkan doanya terlebih dahulu. Kita akan cari di Google doa agar anak soleh. Oke, silakan teman-teman cari atau temukan referensi yang menurut teman-teman paling dipercaya. Nah, silakan teman-teman ambil beberapa doa. Saya ambil 3 doa, kemudian kita akan susun dan rapikan terlebih dahulu. Oke, ini sudah, anggaplah ini sudah rapi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan konten video. Untuk konten video ataupun foto, teman-teman bisa mengambil dari Pexel ataupun dari Pixabay, atau dikombinasikan keduanya boleh saja. Saya coba ambil dari Pexel. Nah, untuk mencari video di Pexel, gunakan kata kunci yang memiliki kedekatan dengan topik yang kita bahas. Di sini kita bahas soal doa anak soleh ya, maka kita cari di sini videonya tentang kids. Cari tentang kids. Nah, Pexel ini dia menggunakan Vimeo, sehingga kita butuh downloader. Vimeo downloader. Jika teman-teman punya pilihan aplikasi lain, silahkan. Atau kalau teman-teman tidak ingin repot, bisa langsung menggunakan Pexel.
Pixabay. Bisa menggunakan Pixabay yang tidak membutuhkan downloader. Misalnya di sini kita ganti ke video. Nah, di sini sudah ada pilihan ya. Ini dari Pixabay, tinggal diunduh. Oke, sudah. Kemudian kita juga butuh beberapa foto. Jadi video dan foto ya teman-teman ya, karena kita butuh konten yang kaya sehingga terlihat unik, tidak hanya di mata YouTube tapi juga di mata viewer. Baik, kita sudah punya 2 video dan 1 foto, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan buka CapCut. Saya pakai CapCut. Tapi teman-teman tentu boleh menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Canva juga boleh. Tadinya kita import file yang tadi. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat agar video ini terlihat berbeda dari sumber yang kita ambil dari Pexels atau Pixabay ya. Maka teman-teman bisa potong beberapa bagian. Potong video ini menjadi beberapa bagian seperti ini teman-teman. Kemudian diacak saja, diacak-acak seperti ini. Ya, diacak-acak urutannya. Lalu di bagian kedua atau ketiga, di potongan kedua atau ketiga, teman-teman bisa melakukan rotate atau mirror ya, mirror. Ini dia menunya, mirror. Begitu juga ke yang lain, acak saja, tidak harus berurutan 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh yang tengah atau yang di terakhir. Lalu teman-teman boleh juga melakukan zoom seperti ini. Sehingga nanti kalau kita putar, dia videonya menjadi sangat berbeda dibandingkan video aslinya. Bisa juga teman-teman pilihan lainnya di sini kita bisa melakukan reverse. Reverse artinya gerakannya yang tadinya maju menjadi mundur. Ini kita sudah punya foto juga, ini kita crop, kemudian kita beri animasi sedikit. Ini zoomnya, kecepatan, ini durasinya kita tambahkan saja, kita maksimalkan sehingga ada efek zoomnya lebih lamban dia dari sebelumnya. Oke, nah untuk video yang lain juga gitu teman-teman, silakan dipecah menjadi beberapa bagian. Kemudian diacak saja, ada yang di mirroring, ada yang di reverse ya. Oke. Nah berikutnya kita butuh suara. Nah ini bagian yang cukup menantang teman-teman. Cukup menantang, tapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan ya. Nah untuk jenis konten ini teman-teman sebaiknya menggunakan suara asli. Tapi kalau teman-teman memang tidak percaya diri atau tidak punya kemampuan atau karena hal tertentu teman-teman sulit untuk melakukannya, teman-teman bisa menggunakan Maker ataupun software sejenis lainnya. Silahkan teman-teman, saya tidak akan membatasi. Tetapi kendalanya adalah untuk jenis konten yang menggunakan bahasa Arab seperti ini, tentu akan sangat sulit mendapatkan hasilnya maksimal ya jika menggunakan aplikasi pengubah suara atau sejenisnya. Maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan suara sendiri atau meminta bantuan dari keluarga terdekat, atau memang sengaja menyediakan budget tertentu untuk membayar voice over khusus untuk bahasa Arabnya. Untuk bahasa Indonesia teman-teman sebaiknya belajarlah untuk membuat voice over sendiri. Membuat voice over di CapCut ini sangat mudah sekali. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Oke, ini kita masih di kanvas ini ya teman-teman ya. Sekarang kita klik yang ini, bagian recordnya ini, kita klik. Lalu sumber suaranya, kalau teman-teman menggunakan external link, external mic, maka pilih yang eksternal.
Yang lainnya tidak perlu dicentang teman-temannya, langsung saja. Ini saya akan contohkan ya teman-teman ya, nanti bisa ditiru di rumah. Akan contohkan sedikit saja. Sebagai orang tua, mama dan papa tak hanya bertugas mendidik dan mengenalkan agama kepada anak-anak. Lebih dari itu, orang tua juga tak boleh lelah berdoa untuk anaknya agar kelak ia dapat tumbuh menjadi anak yang soleh serta rajin beribadah kepada Tuhannya. Nah, agar anak kesayangan mama dapat tumbuh menjadi anak yang soleh dunia dan akhirat, berikut kami telah mengumpulkan 3 doa agar anak menjadi soleh dan solehah. Oke, itu contohnya teman-teman ya. Itu contohnya. Lalu agar suaranya ini terlihat, misalnya teman-teman merasa tidak percaya diri dengan dengan tone atau dengan warna suaranya, teman-teman bisa mengubah tone suaranya dengan fitur di CapCut ini, teman-teman. Kita klik dulu di file audio, kemudian di sini ada speed, lalu diperlamban sedikit untuk memberikan efek bass. Nah, ini akan mengubah tone suaranya. Lalu, ini ada pilihan voice tone change. Ini kita centang seperti ini. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan jenis suara yang lebih berat, lebih berkarisma, dan siapapun yang tidak pernah bertemu dengan kalian, itu tidak akan mengenali bahwa itu suara kalian yang punya. Nah, silakan nanti dicoba, teman-teman. Dicoba. Ya, untuk belajar di awal-awal nggak apa-apa, asal jadi dulu. Nanti kalau sudah lebih lancar, lebih terlatih, lebih fasih, teman-teman bisa lebih serius menyiapkan materi-materinya dari sisi video, dari sisi naskah, dan juga audio. Nah, tadi dari proses awal kita bikin video sampai di akhir ini, sepertinya hanya butuh sekitar kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman ya, dari proses penyiapan materi dan pembuatan audio voiceover. Sehingga kalau teman-teman ingin membuat video dengan durasi, anggaplah 3-5 menit, maka seharusnya waktu yang kalian butuhkan tidak lebih dari 30-1 jam. Tentu kalau teman-teman ingin menghasilkan hasil yang lebih sempurna, membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Tapi seperti yang sudah kita lihat di banyak kasus bahwa video di YouTube sebenarnya tidak harus sempurna terlebih dahulu. Yang paling penting adalah kontennya memberikan manfaat. Ketika manfaat itu tersampaikan, ketika manfaat itu dirasakan oleh viewer, maka kualitas visual itu akan dikesampingkan biasanya, karena mereka hanya membutuhkan kontennya, bukan sisi visual, bukan kualitas kamera, bukan kualitas resolusi kamera dan sebagainya, tapi lebih pada manfaat konten yang diberikan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal di export ya, di file export, kemudian nanti akan terdownload di laptop teman-teman, lalu tinggal di-upload ke YouTube. Di video berikutnya mungkin saya akan bahas proses upload dan juga optimasi yang bisa kalian kerjakan jika ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal. Saya rasa seperti itu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian punya request topik, kemudian kalian juga punya kritik dan saran, jangan sungkan untuk meninggalkan di komentar. Dan kalau misalnya kalian merasa bahwa konten ini bermanfaat, silahkan didukung dengan subscribe, share, dan juga di like. Terima kasih sudah menemani saya malam hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.